Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Habibullah Rendi, NIM B91219102 akan menjelaskan tentang jurnalisme dalam konteks Islami. Nah, sebelum itu saya akan membukanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, perlu disadari bahwa untuk memicu pembangunan dibutuhkan informasi. Kecepatan arus informasi itu akan sangat bergantung pada kerja para wartawan lewat radio, TV, koran, dan majalah. Nah, dan perjalanan dan hasil pembangunan itu sendiri perlu disikapi secara kritis. Artinya segala hal yang baik dan buruk perlu diberitakan. Tujuannya bila baik akan bisa ditauladani dan bila jelek dapat diambil hikmahnya. Al-Quran bercerita banyak tentang sejarah bangsa-bangsa yang dimusnahkan Allah karena kedurhakaannya. Nah, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut alaihissalam bisa dijadikan contoh yang tak perlu ditauladani, dan kaum Ad dan kaum Samud telah mengukir sejarah kedurhakaan umat manusia pada kholiknya. Semua informasi Al-Quran itu adalah untuk bisa diambil hikmahnya. Nah, barang siapa masih saja melanjutkan perilaku kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah itu, sejarah akan berulang. Sebagai wartawan muslim, tanggung jawab moral yang diembannya sangatlah besar. Setiap langkah, setiap tulisan yang akan diluncurkan. Hendaknya pula misi amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang membedakan antara wartawan sekuler yang menganut asas bebas nilai dan wartawan muslim yang berasas tidak bebas nilai. Adapun nilai-nilai yang diperjuangkan adalah nilai-nilai Islami yang bermuara pada keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan alam seisinya. Kadang kegiatan jurnalistik sebenarnya telah lama dikenal oleh masyarakat. Dari sejarah peradaban manusia kita mengenal orang Yunani yang telah menggunakan obor sebagai isyarat dapat dilihat oleh rekan dari jarak jauh. Orang-orang Indian menggunakan asap sebagai isyarat. Demikian juga praktik pengiriman berita dalam bentuk komunikasi yang sederhana itu berkembang menjadi suatu gejala yang mirip dengan kegiatan jurnalis yang kita kenal sekarang. Nah, lalu di sini untuk memperjelas pengertian kita mengenai jurnalistik, kiranya perlu ada batasan tertentu, dalam kurung itu seperti definisi yang dapat menunjukkan ciri-ciri, dasar-dasar, dan gejala-gejala utama yang dipelajarinya. Nah, agar semua orang yang berkepentingan terhindar dari kacauan atau kebingungan suatu definisi tentang jurnalistik yang tepat. Definisi yang tepat dapat dijadikan titik tolak atau pedoman berpikir dalam memahami aspek yang akan terkait dengan apa yang disebut jurnalistik. Jurnalistik itu adalah seni dari keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah. Nah, dalam rangka memenuhi segala sifat, dalam memenuhi kebutuhan hati nurani halayak sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku halayak sesuai dengan para jurnalisnya. Nah, adapun perbedaan-perbedaan dalam menyatakan tiada lain disebabkan oleh latar belakang pengetahuan dari sudut pandang mereka masing-masing yang satu sama lain tidak sama. Nah,
pengertian yang telah dikemukakan tadi menjadi suatu definisi yang lengkap dan sempurna. Seperti ini, jurnalistik. Jurnalistik adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani halayaknya. Nah, indah di situ punya arti dapat diminati dan dinikmati sehingga bisa mengubah sikap, sifat, dan pendapat dan tingkah laku halayaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan di sini saya akan mencantumkan buku, yaitu buku dari Kustadi Suhendang, Pengantar Jurnalistik seputar organisasi, produk, dan kode etik, Nuansa Bandung 2010, halaman 21. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.